Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Upacara pelantikan para pejabat baru itu digelar dengan hikmat di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025. Perombakan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo sendiri yang memimpin jalannya pengucapan sumpah jabatan. Para pejabat yang dilantik berjanji akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, setia kepada UUD 1945, serta menjunjung tinggi etika jabatan demi bangsa dan negara. Dalam reshuffle jilid kedua ini, beberapa nama besar harus lengser dari jabatannya. Erick Thohir, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN, dicopot dari posisinya. Dito Aryo Tejo juga diberhentikan dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu, Hasan Nasbi harus meninggalkan jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden, sementara Sulaiman Umar Sidik dicopot dari posisinya sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Meski dicopot dari posisi lama, menariknya Erick Thohir justru kembali masuk ke lingkaran kabinet, kali ini sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain Erick, sejumlah nama baru juga resmi dilantik. Jamari Chaniago dipercaya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Muhammad Kodari ditunjuk sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Sementara Ahmad Doviri diberi mandat sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. Tak hanya itu, Angga Raka Prabowo kini menduduki posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Untuk jajaran Wakil Menteri, Afrian Syahnur dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan, serta Farida Faricah menempati kursi Wakil Menteri Koperasi. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional, BGN, kini memiliki dua wakil kepala baru, yakni Naniek S. Dayang dan Sony Sanjaya. Sedangkan jabatan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, LKPP, diemban oleh Sarah Sadika. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan kepres, lalu dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Presiden Prabowo. Setelahnya, acara ditutup dengan penandatanganan berita acara pelantikan serta pemberian ucapan selamat dari Presiden dan para pejabat tinggi negara lainnya. Reshuffle kabinet ini menunjukkan bagaimana Presiden Prabowo berupaya memperkuat barisan pemerintahannya di tengah berbagai tantangan yang dihadapi negara. Kehadiran wajah-wajah baru, sekaligus kembalinya beberapa nama lama dalam posisi berbeda, menandai dinamika politik yang terus bergerak dan strategi kepemimpinan yang ingin menegaskan arah pemerintahan Kabinet Merah Putih ke depan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025 tentang pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya, serta pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat masing-masing. 1. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 2. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 3. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan. 4. Anto M. Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. 5-3. Mengangkat masing-masing. 1. Angga Raka Prabowo sebagai
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. 2. Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 3. Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. 4. Nani Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 5. Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 6. Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah, berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Ya, agama Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-luruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dua, Menteri Pemuda dan Olahraga.
3. Kepala Staf Kepresidenan. 4. Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. 5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. 'Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula.